kasih Anda masih menyaksikan Political Show dan kita masih bersama dengan para narasumber. Saya akan lanjutkan, Prof Kiki silakan Anda jawab bahwa hukum ini tajam ke bawah, tumpul ke atas, banyak masyarakat yang merasa tidak mendapatkan pelayanan. Itu seperti contoh kasusnya tadi yang disampaikan oleh Mas Haris. Bagaimana tanggapan Anda? Iya, kalau kita bicara kasus, iya. Tapi juga orang akan nanti bilang, misalnya Pak Bekto atau polisi akan bilang, banyak juga yang menafikan kasus-kasus itu. Jadi jangan bicara kasus, gitu. Bicara arah perubahan-perubahan yang dilakukan, gitu. Loh enggak, Bang. Kan masyarakat itu, ini teorinya yang udah umum. Pak Sacipto Raharjo, Profesor, Undip. Dia bilang bahwa dari satu, tombak penegakan hukum, ujungnya itu kan Polri, polisi. Kan yang cuma ada di mana-mana di Indonesia kan cuma 4. Puskesmas, SD Impres, ya kan, Babinsa, sama pos polisi. Benar nggak Pak Bekto? Ya. Nah, kalau ada urusan-urusan yang soal keamanan dan juga soal konflik, terutama konflik hukum, ya masyarakat itu lapornya polisi. Ada masalah yang saya pernah jadi anggota tim reformasi birokrasinya Polri, zamannya Pak Tanto dulu. Memang penting ada problem di Polsek dan di Polres yang harus ngeladenin secara kuantitas, ya bukan kualitas, secara kuantitas tinggi banget Pak Bekto. Nah itu tinggi, masalah dari mulai sapi hilang, ya kan, sampai soal KDRT semua segala macam lapornya ke sana. Nah ketika di dalam rantai yang di bawah itu nggak ada kemampuan, dalam berbagai faktor nggak ada kemampuan, ya orang kecewa kan. Nah indikatornya itu real banget. Oke, silakan. Kalimat terakhirnya, tidak ada kemampuan. Tidak ada kemampuan, iya benar. Kenapa anak lulus SMA masuk jadi brigadir, bribda, itu. Pendidikan hanya 7 bulan. Suruh menguasai, terus melayani penegakan hukum. Memang sulit. Itu satu faktor. Ya, iya, tetapi yang kedua, toh juga pejabat-pejabat yang bisa melakukan upaya tindak lanjut dari laporan-laporan hukum itu bukan brigadir-brigadir yang baru 7 bulan. Ada di atasnya harus ada supervisi dari di atasnya. Itu misalnya misalnya kasusnya yang masyarakatnya dimintain duit. Saya harus catat, Anda catat baik-baik bahwa polisi itu bukan bagian yang terpisah dari masyarakatnya. Jadi selama masyarakatnya brengsek, jangan minta polisinya baik. Contoh, polisinya udah mau bersih, masyarakat ngasih uang. Jadi yang salah masyarakatnya, Prof, gimana? Polisinya sudah mau bersih, ngasih duit. Pengacaranya ngajak nego. Pengacaranya yang ngajak nego. Kita kembali ke kasus itu nggak bisa dijelaskan. Sama dengan Anda ngomong polisi kasus disamaratakan. Makanya tadi yang tadi saya sampaikan basisnya temuan-temuan kasus. Kenapa juga nggak disoroti pengacara? Yang saya bicarakan itu bukan Perkap Kapolri yang mewajibkan begitu. Abang kan tadi ngomongnya institusinya, normanya ditetapkan oleh PBB. Kalau saya bicaranya temuan-temuan kasus. Ya temuan kasus, kenapa Anda tidak menemukan pengacara yang ngajak nego? Abang jangan mengeneralisir itu menjadi semuanya, tidak. Anda yang menggeneralisir, wong polisi. Abang tadi yang bilang, bisa di-rewind tadi kalau mau. Polisi brengsek kan memang iya, tapi jangan dianggap semua polisi lalu institusinya. Saya mau tanya ke Pak Bekto sebagai mantan purnawirawan. Basis kritik brengsek itu tadi, sedikit Rifana, basis kritik brengsek itu tadi adalah soal temuan-temuan kasus. Kenapa tidak temuan kasus pengacara yang brengsek yang ngajak nego polisi? Itu juga bagian. Nah, jadi ini jangan dipisahkan. Soal polisi nih. Polisi itu bukan bagian yang terpisah dari masyarakatnya. Tapi dalam ekosistem penegakan hukum masyarakatnya itu juga ada si petugas polisinya. Benahi masyarakatnya juga. Sebentar, Bapak-bapak, saya mau ke Pak Bekto. Pak Bekto, silakan bagaimana Anda melihatnya ini tadi perdebatan. Tanggapan Anda seperti apa? Perdebatan yang menarik ya. Meskipun ini seperti nggak ada ujung, nggak ada pangkalnya, terlalu melebar. Ya, yang disampaikan Pak Haris, Pak Kiki itu benar semua. Generalisasi. Ya, ini terjadi adalah generalisasi. Dianggap semua polisi brengsek. Banyak memang polisi yang brengsek, tapi generalisasi jangan. Saya 35 tahun jadi polisi, 4 tahun jadi pengawasnya polisi. Sampai sekarang saya pelototi polisi. Polisi yang
brengsek seperti ini, benar. Ada. Dan itu sedang diupayakan untuk dibenahi, diberantas apa adanya. Kan seperti itu. Ini sekarang ini dibuktikan gitu ya. Nanti tidak berhenti sampai di sini. Ya, ini akan berlanjut. Perintah Pak Jokowi kepada Pak Kapolri itu nggak main-main, itu sungguh-sungguh. Pak Jokowi perintahnya 1 kali, nanti Kapolri kepada Kapolda itu perintahnya bisa 4 kali. Kapolda kepada Kapolres itu berpuluh-puluh kali. Itu yang harus dilakukan. Jadi kita harus ya melihat ini provinsi ini sebenarnya. Saya juga jadi korban loh, Rifana. Ya, orang memandang polisi saya anggap, wah dulu Pak Bekto barangkali juga sama dengan polisi-polisi yang brengsek itu. Enggak juga. Soal apa tadi disampaikan, nggak ada polisi bintang 2 yang melakukan. Nanti saya japri, saya kasih daftarnya, ya jenderal-jenderal yang diproses. Nggak boleh, itu generalisasi. Ya, mungkin nanti kita bisa dikasih bocoran juga. Oke. Generalisir tadi. Kalau menurut Mas Didi sebagai mitra kerjanya Polri, gimana ngelihatnya? Apakah bahwa memang ini memang momentumnya untuk mereformasi secara kultur, secara keseluruhan, bahwa memang tidak semuanya kepolisian itu buruk begitu ya, tapi bahwa ada yang harus diperbaiki ya. Revisi Undang-Undang Polri perlu nggak, Mas? Ya, yang perlu kita pahami bersama adalah bahwa tidak boleh ada pembenaran sedikit pun terkait dengan institusi Polri yang anggotanya melakukan kesalahan. Jika ada kesalahan tentu perbaikan harus dilakukan sepenuhnya. Kesalahan, kemudian penyimpangan, kemudian melakukan penyelewengan, itu pasti ada mekanisme yang harus diperbaiki di Polri. Pengawasan, pembinaan menjadi penting. Ingat bahwa pengawasan dan pembinaannya adalah subsistem utama bagi Polri dalam melakukan pembinaan Polri. Karena ingat loh, bahwa secanggih apapun alat di zaman sekarang ini tidak bisa menggantikan personel polisi. Ini yang harus disadari, sehingga kekuatan Polri di SDM ini juga harus menyadarkan kepada kita bahwa masukan masyarakat sekecil apapun, masukan masyarakat substansi apapun, ini harus didengar oleh Polri. Karena ini rasa sayang masyarakat terhadap Polri agar tugas dan tanggung jawabnya bisa dilakukan dengan baik begitu. Kalau ini kemudian jika kita ingin melakukan kritik kepada Polri, jika kita ingin memberikan masukan Polri terjadi resisten di dalam, ini pasti nggak benar. Ingat bahwa polisi ini adalah alat negara. Polisi ini sebelum dilantik menjadi polisi, dia mengucapkan sumpah janji. Nah ini yang berat bagi polisi, dan kemudian tidak boleh kemudian atas nama generalisir kemudian membenarkan adanya potensi ataupun ada oknum-oknum yang lain, harus dibenerin. Tidak boleh enggak. Jadi polisi tidak boleh anti kritik ya. Saya ingin masuk ke dalam kasus, karena dari tadi kita bicara secara general, Mas Haris. Apa yang terjadi kepada Irjen Teddy Minahasa, mantan Kapolda Sumber? Penyisihan ataupun penjualan barang bukti narkoba itu kan sebenarnya sudah banyak ya desas-desusnya kita dengar. Kita nggak mungkin nggak dengar, itu sudah menjadi desas-desus lah, menjadi wartawan sudah mendengar itu berkali-kali. Itu memang praktik yang lazim terjadi, Mas Haris? Mendengar berkali-kali soal Teddy Minahasa dagang narkoba. Oh bukan, maksudnya mendengar bahwa ada desas-desus di luar sana yang mengatakan bahwa polisi dagang. Betul, kemudian menyisikan barang bukti seperti konsorsium judi online 303 itu kan juga kita sudah dengar begitu. Iya, kasus Teddy Minahasa ketangkep, desas-desusnya, saya dapat banyak kontak dari teman-teman di Sumbar. Nggak cuma Teddy Minahasa aja, muncul beberapa nama lain. Jadi ada nama polisi lain, Mas? Saya bagi ke Pak Bekto juga. Jadi ada nama polisi lain? Ada. Jadi ini bukan satu ternyata? Bukan cuma Kapoldanya. Jadi? Meskipun Pak Niko Afinta bilang, saya baca di 1.com, nggak tahu berita itu benar atau enggak, dia bilang dia belum dilantik jadi Kapolda Jawa Timur. Meskipun udah ada yang botak-botakin rambut ya, Pasuruan. Itu juga perdebatan sendiri. Tapi dalam alur yang Sumbarnya sendiri, yang ada, saya dapat 2-3 kontak dari Padang gitu, cerita macam-macam. Wah bang, ini begini, ini pengalaman mereka. Jadi ini bukan cuma kabar burung di Padang, ini pengalamannya mereka. Ya masih dalam hubungan-hubungan keluarga gitu, cerita begini-begini. Dan barang bukti itu betul diganti dengan tawas. Gitu. Nah, jadi atasnya aja yang dimusnahkan, bawahnya tawas, sisanya itu muter di lapangan.
Jadi itu bukan sekali terjadi, Anda dengar ini sudah beberapa kali terjadi. Iya, saya memang nanganin beberapa kasus ya. Waktu sekarang saya kerja hukum, waktu juga sama Kontras, ada beberapa kasus yang ada ujungnya itu penyiksaan, penahanan, penangkapan sewenang-wenang segala macam yang berkorelasi dengan kasus-kasus narkoba. Salah satunya yang memang terkait dengan peredaran narkoba itu banyak banget. Dan menurut saya juga bingung ya soal narkoba ini mau bicaranya dari mana, karena terlalu banyak informasinya dan terlalu banyak pengetahuan masyarakat. Masyarakat menjadi saksi sosial dari praktek-praktek itu. Nah cuma kan begini, kalau ngomong data misalnya, berapa misalnya, kita bener tadi Bang Kiki, itu kasus biasa. Kalau mau lihat kuantiti jumlah narkobanya, itu nothing. Meskipun itu duit gede 5 kilo. 5 kilo mungkin bisa beli rumah itu. Ya kan di sekitaran Trans TV sini, CNN sini. Nah yang saya mau bilang tuh begini, narkoba yang masuk Indonesia 300.000 ton per tahun. Ada di mana itu barang? 300.000 ton, bisa dihitung, tapi nggak bisa ditangkap. Jadi ada sengaja pembiaran gitu menurut Anda dari aparat? Saya khawatir nih Om Didi nih di Komisi 3 nih. Begini nih kalkulasinya, ini ahli metodologi, profesor. Bisa dihitung 300.000 ton rata-rata, more or less gitu ya. Di penjara hari ini, kalau kita tanya orang-orang di PAS, pemasyarakatan, 40-60% populasinya penjara itu narkoba. Jadi udah dipenjarain, tapi narkobanya tetap 300.000 ton masuk. Dan budget penegakan hukumnya, kalau kita hitung dari BNN, dari Bareskrim, dari Kemenkes, dugaan saya naik terus. Nah, tapi di lapangan orang udak-udakan sama tetangganya atau siapanya yang mabok gara-gara narkoba dan lain. Nah, ini kan sebetulnya pertanyaan orang, ini sebenarnya ada apa sih? Barangnya masuk terus, duitnya ditinggiin. Jadi ada pembiaran menurut Anda? Bukan pembiaran lagi. Tapi ini dipelihara. Dipelihara, Prof Kiki, memang ada yang memelihara, aparat yang memelihara sehingga barang itu beredar terus. Pasti enggak ada. Kalau soal tanggapannya Prof Kiki. Kalau soal sampai ada Kapolda bintang 2 yang kemudian diduga menjual barang bukti narkoba sabu 5 kg. Kalau soal harganya, angkanya saya nggak mau ngomong. Kenapa? Itu menentukan harga pasaran. Gitu. Saya nggak tahu kalau Haris nyebutin itu harga pasarannya lalu berubah kan gitu. Tapi dia influencer harga narkoba. Nah, jadi gini, kalau volume narkoba, ya penelitian dari BNN tentang active defense itu sudah mengubah salah satu temuannya. Indonesia sebagai transit, ya, daerah transito untuk pemasaran di Australia dan di tempat-tempat lain sudah berubah menjadi konsumen, menjadi target sasaran gitu. Satu. Yang kedua, jenis-jenis itu kan berubah-ubah banyak. Jadi kalau bicara tentang volume apa ini? Hasis, ganja, atau jenis-jenis narkoba yang lain. Nah, termasuk yang sekarang sangat populer di Indonesia, rokok asap itu, rokok elektrik itu kalau metinon itu masuk kategori 1, appendix 1 yang baru muncul dalam beberapa tahun terakhir. Publik nggak tahu itu narkoba gitu, yang baru gitu. Saya nggak merokok lagi, udah lama saya nggak merokok gitu. Haris masih. Jadi memang ada yang Haris tadi masih gitu. menjawab pertanyaannya Mas Haris tadi, apakah ada yang memelihara ini peredaran narkoba itu ini? belum dijawab, jawab dulu dong. Iya. Itu harus dijawab dulu. Yang memelihara sudah pasti itu kan sudah pengetahuan umum publik kan, kita itu sekarang percaya pada informasi katanya kan. Kalau misalnya memang sudah beredar, kenapa kemudian tidak diberantas? Kenapa tidak ada tindakan apapun untuk memberantas sekarang itu dari aparat? Kalau yang atau memang sengaja dipelihara? Yang mengedarkan, yang harus menangani itu juga pengedar, ya pasti nggak bisa diberantas gitu loh. Jadi nggak ada jalan keluarnya, jadi memang dibiarkan begitu saja. Gak jadi ada, keuntungan itu kan dari situ. Pulis dibiarkan. Saya nggak ngerokok, saya nggak main narkoba, jadi saya nggak tahu. Tapi gitu. Kalau metinon, kasus metinon aja
Itu berapa banyak orang yang bisa mendapatkan keuntungan dari rokok elektrik itu? Haris masih merokok itu. Oke, baik. Ya. Tapi isinya mungkin bukan metinon, isinya yang lain lah. Oke, saya mau ke Pak Bekto. Pak Bekto, Yang bikin memang orang praktik-praktik nomor kaya nomor 2 di Indonesia. Rokok praktik-praktik Nomor 2. pembiaran tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Haris, praktik-praktik pembiaran peredaran narkoba, barang bukti yang kemudian dijual, dibackingi oleh Polri, itu memang Anda sudah mendengar pada saat Anda dulu menjabat sebagai polisi atau memang itu baru-baru saja terjadi? Atau memang ikut. Ini tolong ya, sekali lagi silakan Pak Bekto. Gak apa-apa, Ini kasih di Pak Bekto ini. Oke, tapi nanti takutnya disalah artikan ini, nanti ditafsirkan. Silakan Pak Bekto. Itu sudah terjadi, bahkan waktu saya juga masih muda. Ya, itu namanya penyalahgunaan wewenang. Pandangan saya sebagai purnawirawan polisi, kalau tahu ada itu harus diproses, harus dihukum. Ya, menarik sekali itu Mas Haris tadi cerita. Ya, ini gejala pada umumnya ya. Siapapun jadi lawyer, jadi penasihat hukum itu harus percaya sama sumber. Sama klien itu sudah hukum alam seperti itu. Ya, yang disampaikan 300.000 ton tadi kalau ditanya sumbernya dari mana kan kacau itu. Karena bukan sumbernya dari Freddy Budiman. Freddy Budiman yang tulisannya Mas Haris viral lagi gara-gara Teddy Sambo ini. Iya, ya. rame lagi. Tapi kalau kita baca ya laporan dari tim pencari fakta itu kan tulisan tahun 2016. Itu tidak bisa dibuktikan. Ya. Waktu itu Kompolnas ya? Saya baru masuk Kompolnas, ya. Jadi saya membaca laporan itu. Tidak ada dibuktikan yang diceritakan segala macam itu tidak ada. Hubungannya dia dengan pabrik, terus dia kaitannya dengan bos yang ada di Cina. Itu omong kosong semua. Tapi ya itu tadi, sebagai lawyer dan sebagainya, itu kewajibannya adalah harus percaya sama omongan orang siapapun. Sekarang berapa banyak orang yang kecewa sama kliennya, ternyata dibohongi. Seperti kasus yang sekarang sedang... Saya nggak kecewa sama Freddy Budiman. Ya boleh saja. Saya mau respon. Silakan Mas. Soal Freddy Budiman itu begini Pak. Saya nggak akan utarakan lagi soal kesaksiannya, tapi yang saya mau jelaskan soal prosesnya. Yang disampaikan Freddy Budiman, saya kan waktu itu dilaporin polisi, oleh Mabes TNI, oleh Mabes Polri, oleh BNN, dan ada satu lagi lembaga. Saya dilaporin juga ke polisi waktu itu. Tapi disangka saya berbohong. Ternyata dibuktikan bahwa saya benar ketemu sama Freddy Budiman. Dan waktu itu kemudian ada yang mempertanyakan kesaksian saya seperti Pak Bekto sampaikan. Itu kesaksiannya Freddy Budiman udah disampaikan ke sejumlah pihak, bahkan sudah didokumentasikan. Dan dokumentasinya ada di Kementerian Hukum dan HAM. Direktorat Jenderal PAS. Karena setiap orang yang mau dihukum mati dikasih kesempatan untuk membuat kesaksian. Oke. Poinnya Mas. Poinnya saya mau bilang begini, bahwa saya ingin memperkuat tadi keanehan duit negara hilang, ya bukan hilang tapi bisa digunakan untuk penanganan narkoba berbagai sektor, tapi angka masuknya barang haram itu dengan berbagai macam varian itu juga tambah banyak. Yang di penjara tambah banyak, tapi kok praktek ini masih jalan terus. Tidak ada diberantas begitu. Tidak ada diberantas. Kalau nge-refer ke keterangannya Freddy Budiman, kalau saya sih percaya. Gitu. Karena memang harus percaya. Dan saya bukan harus percaya Pak Freddy, Pak Bekto. Yang saya sampaikan itu artinya saya 2 tahun menahan informasi itu karena saya menguji dengan beberapa fakta yang lain. Jadi yang saya mau bilang, masalah ini belum selesai. Jadi keterangan soal Freddy Budiman itu nggak bisa dijawab hari ini dengan cara Freddy Budiman waktu itu ngomong benar atau enggak. Tapi yang harus dijawab adalah apakah upaya negara menangani masalah tadi anomali itu metodologinya sudah tepat atau belum? Silakan. Kasus Teddy Minahasa menunjukkan bahwa itu belum ditangani. Kalau kasus narkoba biasanya yang ketangkep bilang saya dijebak. Gitu. Dan itu dilakukan oleh Teddy Minahasa. Iya, polisinya bilang, wah dia memang benar gitu. Dan ini itu sama-sama di tengah-tengah kayak gitu. Orang tidak melihat bagaimana
polisi menangkap 1 ton, 1,6 ton. Oke. Baru saja, ini belum, kenapa nggak diumumin Polda Metro ini? Saya bingung juga nih. Baru saja ditangkap penyelundupan dari Brasil, warga negara Brasil. Itu ke 9 kilo. Ya, kokain. Tapi di sini yang sedang kita garis bawahi adalah penyalahgunaan barang bukti. Bukan penangkapannya, tapi bahwa ada penyalahgunaan barang bukti yang dilakukan oleh Jenderal Bintang 2 dan itu narkoba, Pak Prof Kiki. Ya kemungkinan, saya sulit ya bicara tentang katanya-katanya, baik yang membela maupun yang menyalahkan. Tapi ini kan sudah diproses secara hukum dan ya sudah kita diumumkan lihat oleh aja Kapolri. kalau kayak Teddy ini, yang sudah jelas ngaku saksinya kan baru berapa? 200 gram apa 300 gram? Sisanya kemana kalau 5 kilo? Itu kan juga belum tahu kita. Oke. Ya kalau 5 kilo, ini 40 loh yang ditangkap. Tapi Rifana begini di Indonesia nih ya, sebagai orang yang kerja di bidang hukum ya. Ini kebetulan Pak Bekto bekas penegak hukum, Didi ini juga sebenarnya lawyer selain politisi. Saya juga lawyer. Prof ini juga satu kan juga temennya orang hukum, bahkan nekat kerja di bidang hukum. Oke. Poinnya apa nih? Poinnya begini, soal barang sitaan, itu memang isu bisnis yang menggiurkan di Indonesia. Nggak cuma narkoba, tanah, gedung, rumah, dan nggak cuma di lembaga penegakan hukum, di bank, rumah-rumah yang disita, motor. Ini bisnis aset itu, aset-aset barang bukti, aset-aset yang ditarik kembali atau dikuasai karena gagal hubungan hukumnya. Itu memang bisnis yang menggiurkan. Ini PR besar kita di Indonesia. Oke. Kita akan masuk lebih dalam soal penyalahgunaan barang bukti di kasus selanjutnya, tapi kita harus jeda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.